Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Solfeggio 2 dengan materi akor augmented. Oke, langsung saja kita pada materinya, akor augmented. Ya, nih. Oke. Jika kita kemarin belajar tentang akor diminis yang memiliki jarak 1,5 dan 1,5 dari nada pertama, kedua 1,5, nada kedua dan ketiga dengan jarak 1,5, dan dia merupakan pengecilan atau kemudian dari akor minor yang diperkecil. Pada akor augmented ini merupakan berasal dari akor mayor yang jarak intervalnya diperbesar. Maksudnya bagaimana? Oke, langsung kita bahas pada materi sekarang. Oke, di sini akor augmented sekali lagi saya gunakan C karena ini yang paling dasar biar agar kalian mudah mengerti. C pertama adalah nadanya do, mi, dan sol sharp atau sol crash. Do, mi, dan sol sharp. Jadi jaraknya adalah nada pertama dengan nada kedua do ke mi, jaraknya adalah 2, dan nada kedua dan ke nada ketiga memiliki jarak 2. Inilah yang saya maksud dengan diperbesar dari akor mayor. Karena apa? Akor mayor memiliki jarak nada pertama dengan nada kedua sama 2, tapi nada kedua ke nada ketiga dia memiliki jarak 1,5. Jadi di sini adalah pelebaran atau perbesaran dari akor mayor. Nah, itu untuk memahami teorinya, cara mudahnya seperti itu. Sekali lagi saya jelaskan, akor augmented terdiri dari 3 nada yaitu do, mi, dan sol sharp dengan jarak do ke mi 2, mi ke sol sharp 2. Sekarang bunyinya bagaimana? Seperti ini. Oke, akordnya tidak tenang ya. Seperti saya jelaskan di sebelumnya pada materi akor diminis, ada akord tidak tenang lain selain diminis, itu adalah akord augmented. Ya ini ya. Jadi mungkin ketika kalian yang masih awam dengan dunia akord, mungkin kalian akan kesusahan membedakan antara akord diminis dan augmented. Karena apa? Mereka keduanya adalah akord yang sama-sama tidak tenang. Kalau akord mayor dan minor, kalian membedakannya pasti akan mudah. Simple. Ini mayor, ini minor. Mayor, minor. Sangat sederhana, tapi ketika dia augmented dan diminis akan lebih susah. Ketika dia dijajarkan, ini diminis, ini augmented, mungkin lebih mudah ketika dia dibunyikan secara berurutan setelah diminis dan augmented. Nah, terlihat perbedaannya. Tapi ketika kalian belum mendengarkan akord apapun sama sekali, lalu kemudian ada akord diminis dimainkan das, kalian akan bingung. Tadi diminis atau augmented ya. Begitu juga sebaliknya, kalian tidak mendengarkan akord apapun sama sekali, kemudian akord augmented dibunyikan das, kalian akan bingung. Ini augmented atau diminis ya. Itu pasti akan terjadi hal seperti itu. Cara satu-satunya untuk membedakan ini adalah bagaimana? Sekali lagi caranya adalah dengan berlatih. Pengalaman adalah guru terbaik. Oke ya, sekali lagi ini adalah akor augmented posisi dasar dengan nada do, mi, dan sol sharp atau sol crash. Kemudian materi selanjutnya kita bahas tentang posisi pembalikan pertama. Ya, inilah istimewanya akor augmented. Ketika dia pembalikan pertama, nada do
dia pindah dari do bawah, dia pindah ke atas. Sama seperti sebelumnya. Mi-nya menjadi bawah, jadi susun dari mi, sol sharp dan do. Ya sama seperti sebelumnya, mi dia di pembalikan pertama, tapi yang berbeda adalah jaraknya. Ketika tadi akord mayor, minor dan diminis, ketika dia sudah jadi pembalikan pertama, pembalikan kedua, jaraknya pasti berbeda. Tapi ketika di akord augmented, dia pembalikan pertama, pembalikan kedua, dia memiliki jarak yang sama persis. Nada pertama, nada kedua dia memiliki jarak 2, nada kedua dan ketiga dia memiliki jarak 2. Sama, memiliki jarak 2. Jadi eh, di sini dapat kita simpulkan akord mayor, akord augmented, posisi dasar, posisi pembalikan pertama dan posisi pembalikan kedua bahkan dia memiliki jarak yang sama walaupun dibalik. Nah, ini istimewanya akord augmented. Oke ya, saya bunyikan sekarang dengan mi yang ada di bawah. Ya, bunyinya seperti ini. Sekarang saya coba bunyikan akord C augmented posisi dasar. Kemudian C augmented posisi pembalikan pertama. Ya, ada perbedaan sangat tipis. Ini memang lebih susah ketika pembalikannya. Oke, kemudian materi selanjutnya pembalikan kedua sama nada yang tadi mi ada di bawah, dia diletakkan ke atas. Diletakkan ke atas nada sol yang dia sekarang jadi nada terendah. Jadi bunyinya sol sharp, do, dan mi. Bunyinya seperti ini. Seperti saya jelaskan sebelumnya, dia memiliki jarak yang sama. Sol sharp ke do dengan jarak 2, do ke mi dengan jarak 2. Jadi nada pertama dan kedua jaraknya 2, nada 2 dan ketiga jaraknya 2. Inilah istimewanya akord augmented. Oke, sekarang saya akan coba bunyikan akord diminis, akord mayor, akord augmented posisi dasar. Augmented pembalikan pertama, augmented pembalikan kedua. Sekali lagi. Perbedaannya sangat-sangat tipis, tapi sekali lagi mereka berbeda. Oke, Pak, bagaimana cara membedakannya, Pak? Sekali lagi saya terangkan, hanya dengan berlatih kalian akan mengerti. Jika kalian memiliki pertanyaan pada augmented, seharusnya jika kalian memang kritis pada bagian augmented ini, pasti kalian punya pertanyaan yang sedikit mengganggu kalian, pasti punya. Jika ada pertanyaan yang mengganggu kalian, kalian bisa langsung tanyakan ke saya. Jika tidak ada pertanyaan tidak apa-apa, tidak harus. Tapi jika ada yang menggelitik kalian, kok harusnya gini, kenapa kok gini, kalian bisa tanyakan ke saya akan jelaskan. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, kalian tanyakan di grup dengan menyebutkan nama terlebih dahulu, ya. Jadi saya bisa tahu siapa yang ingin bertanya. Ingat, pertanyaan yang kalian pertanyakan adalah pertanyaan yang memang kalian ingin ketahui, bukan pertanyaan tentang saya ingin bertanya biar dapat nilai, bukan itu yang saya inginkan. Yang saya ingin, kalian jika seperti itu mungkin kalian bisa ke dosen lain mungkin ya. Saya sini to the point aja, mohon maaf. Di sini saya memang saya ingin pertanyaan yang murni dari kalian sendiri, yang kalian bener-bener kurang paham, kalian tanyakan. Kalau memang kalian sudah paham, menurut saya nggak ada masalah. Oke, saya rasa materi augmented atau bahkan materi mayor
akor, materi akor dari mayor, minor, diminished dan augmented pada subbab 2 ini. Pada bab 2 ini menurut saya sudah selesai semua. Menurut saya cukup mudah, bisa kalian pelajari di rumah. Sekali lagi untuk latihannya nanti, atau mungkin untuk ujian atau tesnya nanti, dengan cara adalah saya memainkan beberapa akor jam gini, kalian yang menyebutkan akordnya apa, pembalikan berapa, atau bahkan itu posisi dasar, kalian harus bisa menyebutkan. Itulah mata kuliah solfeggio. Mata kuliah solfeggio adalah mata kuliah yang menerangkan tentang sebuah teorinya, tapi juga yang dilatih adalah kepekaan tentang nada. Ya, sekali lagi, kepekaan tentang nada. Sama halnya dengan materi sebelumnya di interval. Tesnya cukup mudah, saya membunyikan nada, dua nada secara bersamaan. Kalian yang menebak jaraknya berapa. Jaraknya major third kah, perfect fifth kah, perfect eighth kah, atau augmented fourth kah? Kalian yang menentukan. Oke ya, saya rasa cukup sekian materi pada pagi hari ini. Cukup mudah, selamat belajar, selamat mencoba, dan terima kasih.